Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari pada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah, yang pertama adalah Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, Daulah Umayyah di Andalusia. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. Dan 4. Pertumbuhan kebudayaan. Selain itu, kita juga akan mengetahui hikmah yang dapat dipetik dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Yang sudah barang tentu adalah sikap mulia. Yang pertama, meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. 2. Semakin rajin membaca dan menuntut ilmu. 3. Percaya diri dan pantang menyerah. 4. Tekun dalam belajar. Poin pertama, Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Daulah Bani Umayyah di Damaskus dimulai pada tahun 661 dan berakhir pada tahun 750 Masehi. Pendirinya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Selain sebagai pendiri, Muawiyah bin Abi Sufyan juga sebagai khalifah pertama Bani Umayyah di Damaskus. Adapun jumlah khalifah Bani Umayyah di Damaskus ada 14 khalifah. Pusat pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus berada di kota Damaskus. Masa kejayaan berlangsung pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Para khalifah Bani Umayyah, yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. 2. Yazid bin Muawiyah bergelar Yazid I. 3. Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II. 4. Marwan bin Hakam atau Marwan I. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz atau Umar II. 9. Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Walid bin Yazid atau Al-Walid III. Khalifah ke-12 adalah Yazid bin Walid atau Yazid III. 13. Ibrahim bin Al-Walid. 14. Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Adapun masing-masing khalifah memiliki kebijakan. Yang pertama, kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan, antara lain mendirikan dinas pos. Yang kedua, menyediakan kuda lengkap dengan perlengkapannya di sepanjang jalan. Yang ketiga, menerjata. 4. Mencetak mata uang. Kemudian jabatan hakim atau qadhi berkembang menjadi profesi tersendiri. Selanjutnya, kebijakan Al-Walid bin Abdul Malik. Yang pertama, menjadikan negara tentram, makmur, dan tertib. 2. Umat Islam nyaman dan bahagia. 3. Mengadakan ekspansi atau perluasan wilayah dari Afrika Utara sampai barat daya benua Eropa.
Kemudian yang keempat, menundukkan Aljazair dan Maroko. 5. Menyeberangi selat antara Maroko dan Eropa dan mendarat di Gibraltar atau Jabal Tariq yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Kemudian mengalahkan tentara Spanyol dan menguasai kota Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Selanjutnya, kebijakan Umar bin Abdul Aziz, yakni perluasan wilayah atau ekspansi ke Perancis melalui pegunungan Pirenia di bawah pimpinan Khalifah Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Wilayah kekuasaan Islam sangat luas, membentang dari timur ke barat, meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian kecil Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Sedangkan kebijakan selanjutnya adalah kebijakan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang pertama, mengubah mata uang Bizantium dan Persia. Yang kedua, mencetak mata uang sendiri dengan memakai kata dan tulisan Arab. 3. Pembenahan administrasi pemerintahan. 4. Bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Kemudian kebijakan Al-Walid bin Abdul Malik. Yang pertama, meningkatkan pembangunan, membangun panti cacat. Para pekerja digaji oleh negara secara tetap. Kemudian membangun jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid. Poin yang kedua, Daulah Umayyah di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia berada pada rentang waktu 756 hingga 1031 Masehi. Didirikan oleh Abdurrahman ad-Dakhil. Kemudian Khalifah pertama Daulah Umayyah di Andalusia juga Abdurrahman ad-Dakhil. Jumlah amir ada 16. Kemudian pusat pemerintahan ada di kota Cordoba. Masa keemasan berada pada Amir Abdurrahman an-Nasir dan Hakam al-Muntasir. Kemudian para amir atau khalifah Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama, Abdurrahman ad-Dakhil atau Abdurrahman I. Yang kedua, Hisham bin Abdurrahman atau Hisham I. 3. Al-Hakam bin Hisham atau Al-Hakam I. 4. Abdurrahman al-Ausat atau Abdurrahman II. 5. Muhammad bin Abdurrahman atau Muhammad I. 6. Munzir bin Muhammad. 7. Abdullah bin Muhammad. 8. Abdurrahman an-Nasir bergelar Abdurrahman III. 9. Hakam al-Muntasir atau Al-Hakam II. 10. Hisham II. 11. Muhammad II. 12. Sulaiman. 13. Abdurrahman IV. 14. Abdurrahman V. 15. Muhammad III, dan yang ke-16 adalah Hisham III. Kemudian kebijakan dari para amir di Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama adalah mendirikan Universitas Cordoba
yang dilengkapi dengan perpustakaan dengan koleksi 400.000 judul buku. Yang kedua, mendirikan masjid sebanyak 491. Yang ketiga, mendirikan 900 pemandian umum. Kemudian membangun instalasi air minum dari pegunungan sepanjang 80 km. Kemudian menjadikan semangat ketakwaan dan keimanan masyarakatnya menjadi tinggi. Poin ketiga adalah kemajuan Bani Umayyah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua pertumbuhan kebudayaan. Perkembangan ilmu pengetahuan meliputi ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu filsafat, ilmu bahasa dan sastra, serta ilmu kedokteran. Ilmu agama merupakan ilmu yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan fikih. Ilmu agama ditandai dengan proses kodifikasi atau pembukuan hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ilmu sejarah dan geografi, yakni ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat. Adapun para tokoh dari ilmu sejarah dan geografi: 1. Ubaid Ibnu Syariah Al-Jurhumi. 2. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan buku yang berjudul At-Tarikh. 3. Ibnu Khutiyah dengan judul buku Tarikh Iftitah Al-Andalus. 4. Hayyan bin Khalaf bin Hayyan dengan judul buku Al-Muqtabis fi Tarikh Rijal Al-Andalus dan Al-Matin. Selanjutnya ilmu kedokteran dengan tokoh yang paling utama Awi. Beliau merupakan ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi dikenal dengan nama Abul Jasis. Karyanya adalah At-Ta'rif liman ajalah an al-ta'lif. Selanjutnya ilmu filsafat, yakni ilmu yang umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, serta ilmu kedokteran. Ilmu bahasa dan sastra. Adapun para tokoh dari ilmu bahasa dan sastra: 1. Ali Al-Qali dengan judul karya Al-Amali dan Al-Nawadir. 2. Abu Bakar Muhammad bin Umar dengan judul karya Al-Af'al dan Fa'alta wa Af'alat. 3. Abu Amir Ahmad Ibnu Muhammad dengan prosa berjudul Al-Aud Al-Farid. 4. Abu Amir Abdullah Ibnu Syuhaid dengan karya prosa berjudul Risalah Al-Awabi wa Al-Wawabik dan Hanut Atar. Selanjutnya adalah pertumbuhan kebudayaan, meliputi 1. Arsitektur, 2. Organisasi militer, 3. Perdajinan. Arsitektur, hasil yang dicapai adalah 1. Membangun Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. 2. Membangun kota baru, yakni kota Kairawan,
yang diarsiteki oleh Uqbah bin Nafi. Organisasi militer kemajuan yang dicapai adalah mengelompokkan militer menjadi 3 angkatan, yakni Angkatan Darat atau Al-Jund, Angkatan Laut atau Al-Bahiriyah, dan Angkatan Kepolisian. Pada bidang perdagangan, yakni menjadikan kota pelabuhan dagang yang ramai dan makmur, yakni kota Basroh di Teluk Persia dan kota Aden. Kerajinan, membuat tiras atau bordiran, yakni cap resmi yang dicetak yang digunakan resmi oleh pemerintahan. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.